rahimakumullah. Ini sudah belum ya? Belum lupa. Oh iya. Jadi bahagia itu sebenarnya salah satu indikatornya kita ikut Nabi. Jangan buat hidup kita ribet. Yang senang-senang, yang mudah-mudah, standarnya yang penting tidak dosa. Tidur jam 10 dengan jam 11, selama tidurnya jam 10 niat kita adalah ikut Nabi, berarti itu juga sudah kebaikan, sudah pahala. Berangkat kerja sama. Dan yang terakhir, saya ingat salah satu, ini mudah-mudahan bagi saya pribadi dan kita semua, 3 warning dan 3 nasihat dari Rasulullah SAW sebagai pakem ya, sebagai pakem kita bersama dalam menjalani kehidupan. Beliau dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, salasun munjiatun, 3 hal yang dapat menyelamatkan kita. Ada 3 hal yang kita hati-hati terhadap 3 hal ini, insyaallah hidup kita selamat. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Ini seperti yang tadi disampaikan. Kita berusaha bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun keadaan ramai. Kalau kita sudah bisa menjalankan ini, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang selamat, yang aman. Maka karena itu tidak mudah, tetap harus diupayakan. Bukan berarti gagal sekali, gagal selamanya. Karena yang diperintahkan Rasulullah ini adalah tolak ukur agar kita berusaha. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Yang kedua adalah al-adlu fil ghadab war ridha. Ini berat juga. Adil bersikap ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang bahagia. Sedang marah kita adil, sedang bahagia juga kita adil. Adil yang dimaksud tentu mengikuti standarisasi agama Islam. Bahwa adil yang dimaksud adalah sama rata, tegak lurus, tidak zalim. Nah, ketika marah ini problem, makanya perintahnya dari Rasulullah harus adil. Bentuknya sama, mohon maaf ini, pecah gelasnya di rumah. Itu kalau lagi marah, melihat gelas pecah itu tidak hanya selesai dengan nyapu, tetapi bisa mungkin enggak belanja ini itu dan bisa-bisa sampai malam dampaknya. Karena apa? Karena faktor marah. Padahal hanya pecah gelas. Begitu juga ketika bahagia. Jadi 2 hal ini oleh Rasulullah diingatkan kepada kita semua untuk hati-hati. Ketika kita marah, kita harus hati-hati karena di situ banyak ujiannya. Apa yang kita sampaikan, keluarkan dan tunjukkan dalam perbuatan ketika kita sedang marah, itu pasti akan datangkan penyesalan kemudian. Ucapan yang keluar dari kita ketika kita marah, itu pasti ucapan yang akan menyakitkan. Apalagi sampai muncul keputusan. Makanya waliyadzubillah kadang sampai terjadi tolak, kadang sampai terjadi melaknat, kadang sampai terjadi memvonis orang lain. Itu semua terjadi ketika sedang marah. Bahkan anaknya sendiri kadang, ya Allah, atau istrinya, atau orang-orang di sekitarnya, kalau sudah marah itu tidak dikendalikan, kita tidak bisa bersikap adil. Wassalam. Maka hati-hati betul. Maka juga disebutkan di Al-Quran, salah satu indikatornya orang takwa itu ya menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh.
Nah ini kayaknya kode ini. Di Al-Quran itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas. Menahan amarah itu indikatornya takwa. Kemudian bahagia. Jadi dua hal ini penting. Ketika kita sedang marah, kita sebaiknya diam. Syukur-syukur mau berwudu. Tetapi ketika kita sedang bahagia, juga tidak mudah tertipu. Rata-rata perkataan yang disampaikan ketika sedang bahagia itu rata-rata tidak ditepati. Misalnya tanahnya laku, oh tanah kamu nanti akan saya kasih 1 M lah. Saya yakin dan saya jamin pernyataan yang disampaikan ketika sedang bahagia itu tidak akan terjadi, kecuali langsung. Karena apa? Orang yang terlalu bahagia atau marah itu kondisinya sedang tidak stabil. Otak berpikirnya sedang tidak normal. Ya kurang lebih, mohon maaf, kurang lebih dengan orang yang sudah kurang akal. Orang kurang akal, apa yang keluar dari lisannya itu sedang tidak masuk dalam akal kita. Begitu juga orang yang sedang marah. Orang marah itu separuh akalnya hilang. Begitu juga orang yang bahagianya luar biasa, sama. Maka kata Rasulullah, adil ketika sedang marah dan juga ketika sedang bahagia atau ridho itu penting. Itu insya Allah kita selamat. Ini berat, tetapi tetap harus kita usahakan. Minimal lah kita ini kalau marah-marah setelahnya minta maaf. Kalau sudah marah-marah setelahnya minta maaf. Itu salah satu bentuk ketika kita melakukan kejelekan ditutup dengan kebaikan. Walaupun kadang bagi yang menerima dampak marah itu berat untuk memaafkan. Enak aja marah, udah nyakiti dan lain-lain, minta maaf. Ya kalau kita ikuti Al-Quran, ikuti Rasulullah sebenarnya aman. Ya karena kata Rasulullah selain menahan amarah juga wal 'afina min nas. Orang yang memudahkan, yang mudah memberikan maaf, mudah memberikan maklum. Yang penting kita ini punya dalil, nggak kebalik lah. Kalau punya dalil itu kebalik bahaya. Karena kadang sering terjadi, mohon maaf. Kan sering nih bapak-bapak biasanya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalil sebenarnya bukan untuk bapak-bapak, itu untuk ibu-ibu. Jadi kalau sudah bapak-bapak menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu memimpin bagi perempuan, berarti dirinya ingin diikuti. Padahal itu sebenarnya pakemnya adalah perempuan. Perempuan itu perlu merasa dalam dirinya bahwa imamnya adalah laki-laki.